Selamat sore, rekan Elsa. Ya, baik. Apa alasan jaksa menuntut dua terdakwa kasus penyekapan Intel Polda dengan tuntutan 2 bulan 10 hari? Rekan Iwan? Ya, rekan Elsa dan pemirsa Tribuners bisa kami sampaikan terkait tuntutan jaksa terhadap dua mahasiswa Undip yang saat ini menjadi terdakwa kasus penyekapan Intel Polda Jateng yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. Nah, saat ini tahapan persidangan merupakan tahapan tuntutan dari jaksa terhadap kedua terdakwa. Nah, tadi jaksa menyebut bahwa tuntutan terhadap kedua terdakwa ini 2 tahun 10 bulan. Nah, ada beberapa alasan-alasan yang dipaparkan oleh jaksa. Pertama, ini ya alasan yang memberatkan terkait tuntutan tersebut adalah ini ya kedua terdakwa membuat keresahan sehingga dituntut dengan tuntutan tersebut. Namun ada beberapa hal yang meringankan kepada kedua terdakwa sehingga tuntutan hanya 2 bulan 10 hari. Nah, tuntutan ini sangat jauh dengan hukuman maksimal pasal 33 ayat 1 KUHP yang mana mencapai 8 tahun hukuman pidana. Nah, jaksa mengungkapkan bahwa tuntutan memang jauh dari batas maksimal karena pertama adalah kedua terdakwa dan korban itu sudah merupakan diketahui korban adalah Brigadir Brigadir Eka Romandona. Dia merupakan anggota Intel Polda Jateng dari Intelkam Polda Jawa Tengah. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Hal itu terungkap dalam fakta persidangan. Kemudian hal yang lain yang meringankan kedua terdakwa adalah kedua terdakwa tidak pernah dihukum dan kedua terdakwa mengakui kesalahannya. Begitu rekan Elsa. Ya, baik, rekan Iwan. Kemudian bagaimana kronologi kasus ini bermula dan apa agenda sidang berikutnya, rekan Iwan? Ya, ya, rekan Elsa dan pemirsa Tribunus, benar ya, ada beberapa kronologi yang menjadi penyebab kasus ini sampai ke tahap persidangan. Kasus ini bermula ketika aksi May Day tahun ini, tahun 2025, yang terjadi pada 1 Mei tahun 2025, beberapa bulan yang lalu. Nah, pada saat hari peringatan Rekan Iwan masih bisa mendengar suara kami dari studio? para Ya, mahasiswa ya, rekan hingga Iwan. mahasiswa. Ya, ya, rekan Elsa, Baik, terdengar jelas silakan. suaranya? Ya, baik, silakan dilanjutkan, rekan Iwan. Ya, saya ulang. Jadi kejadian kronologi awal aksi penyekapan Intel ini bermula pada saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada bulan Mei 2025. Nah, kasus aksi demonstrasi ini awalnya langsung tenang seperti itu, namun tiba-tiba polisi melakukan aksi represif dengan melemparkan gas air mata dan tembakan meriam air atau water cannon. Nah, mahasiswa yang terdesak ini akhirnya mundur ke kampus Undip Peleburan Semarang. Nah, ketika mereka dipukul mundur sampai ke kampus Undip Peleburan Semarang, beberapa mahasiswa menemukan atau menemui Brigadir Eka yang saat itu sedang mengambil foto para mahasiswa yang sedang menuju ke peleburan. Nah, ketika para mahasiswa itu menghampiri Brigadir Eka, mereka menanyakan apakah Brigadir Eka itu polisi. Nah, Brigadir Eka ini awalnya mengelak bahwa dia bukanlah polisi. Namun selepas itu Brigadir Eka terus ditanya oleh mahasiswa hingga akhirnya dia mengaku sebagai polisi. Setelah itu Brigadir Eka diajak ke dalam kampus peleburan Undip. Nah, disitulah terjadi penyekapan, kemudian disitu terjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Kemudian di situ juga terjadi proses ada beberapa mahasiswa yang menyobek baju dari Brigadir Eka ini. Kemudian Brigadir Eka ini dijadikan sandera sebagai tuntutan mahasiswa agar melepaskan 18 mahasiswa yang juga turut ditangkap dalam aksi ini. Jadi tukar kepala lah bahasanya seperti itu. Polisi dituntut mahasiswa untuk melepas 18 mahasiswa. Kemudian mahasiswa akan melepaskan Brigadir Eka. Namun tuntutan itu tidak dikabulkan oleh polisi. Selepas itu sampai hampir tengah malam, akhirnya Brigadir Eka dilepaskan selepas pihak Rektorat Undip turun tangan.
Nah, agenda sidang berikutnya, Elsa dan pemirsa Tribunet, sidang berikutnya berupa pledoi atau nota pembelaan yang akan dibacakan oleh terdakwa maupun dari kuasa hukumnya yang akan dilakukan pada Senin pekan depan tanggal 29 September 2025. Begitu, Elsa. Ya, baik, rekan Iwan, terima kasih sudah bergabung kembali dengan kami. Lantas, apakah pihak Undip sudah memberikan tanggapan mengenai tuntutan ini, rekan Iwan? Ya, rekan Elsa, saat ini kami dari tribunjateng.com masih mengupayakan konfirmasi ke pihak Undip maupun ke kuasa hukum dari kedua terdakwa, yakni Pak Khairul. Proses konfirmasi ini sedang berlangsung. Begitu, Elsa.